Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar? Hari ini kita akan belajar di tema 4, sub tematika pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 dan 4 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 ini antara lain untuk bahasa Indonesia ada di 3.4 dan 4.4. Untuk matematika ada di 3.9 dan 4.9. Untuk SPJP ada di 3.1 dan 4.1. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 3. Materi pembelajaran 3 di subtematika tema 4 di halaman berapa? Di halaman 120. Kita buka bersama-sama di halaman 120. Nah, di sini ada Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada vas bunga yang berasal dari tanah liat. Di sini ada tempat pensil juga berasal dari tanah liat. Dan ini adalah teko dan juga cangkir-cangkirnya. Ini juga berasal dari tanah liat. Boneka yang ada di sini juga berasal dari tanah liat. Nah, di sini apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Nah, di situ ada 2 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Kita lanjutkan di halaman 121. Di sini, tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Kalian perhatikan di sini yang dibutuhkan adalah tanah liat. Di sini ada air dan di sini nanti adalah ini hasil dari kerajinan tanah liat. Nah, cara membuatnya bisa kalian lihat di halaman 121. Di sini ada cara membuat kerajinan dari tanah liat. Kalian baca sendiri, di situ ada prosesnya mulai dari 1 sampai nomor 8. Kita lanjutkan di halaman 122. Di situ ada ayo berkreasi, buatlah sebuah kerajinan dari tanah liat. Nah, di situ bisa menirukan bentuk boneka atau benda-benda yang ada di sekitarmu. Kita lanjutkan di ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Nah, kalian perhatikan, ini merupakan prisma atau lebih lengkapnya adalah prisma segitiga. Di sini memiliki ruas-ruas. Di manakah ruas-ruasnya? Pada prisma segitiga ini memiliki ruas berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada prisma segitiga ini memiliki 9 ruas bangun. Nanti kamu bisa mencobanya. Di sini kita anggap A, B, C, D, E, F. Nah, nanti kalian buat. Di sini adalah ruas AB, ruas BC, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan di halaman 123. Nah, kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Nah, kalian lihat di sini ada A, B, C, D, E, F. Berarti ruas-ruasnya adalah AB, BC, CA, AD, BE, CF. Terus yang atas adalah ruas DE, DF, dan EF. Nah, itu merupakan 9 ruas pada prisma segitiga. Untuk yang bawah di situ ada ayo berlatih, tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nah, di sini ada prisma segitiga, ya ini adalah 5 segi 4. Ini 5 segi 3 dan ini adalah 5 segi 5. Di sini prisma segi 5. Itu merupakan bangun-bangun ruang. Kalian cari ruas-ruasnya apa saja, nanti kalian sebutkan.
Nah, kita lanjutkan di halaman 124. Ayo mengamati. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Dengarkan teman membaca teks percakapan. Nah, dari itu kalian baca sendiri teks percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Kalian perhatikan. Di sini mereka sedang membuat kerajinan dari tanah liat. Di sini mejanya sangat kotor. Nah, ini ada pertanyaan yang berjumlah 5 yang harus kalian jawab. Nah, kita lanjutkan di halaman 125 yang bawah. Di sini istilah teka-teki silang dengan benar. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. 1 pertanyaan untuk mendatar dan 2 pertanyaan untuk yang menurun. Nah, kita lanjutkan di halaman 126 tentang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Nah, di situ ada suatu teks bacaan tentang tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Nanti kalian baca sendiri di halaman 126. Kita lanjutkan di halaman 127. Itu ada ayo mengamati. Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan sekitarmu. Kalian amati. Nah, gambar di dalam buku ini di situ terlihat bahwa suatu meja yang sangat kotor oleh tanah liat dan juga air. Nah, apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Adakah lingkungan sekitarnya di gambar? Nah, itu adalah pertanyaan atau tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di pembelajaran 3 ini. Setelah itu masih ada yaitu menuliskan hasil pengamatanmu pada kolom tentang lingkungan yang becek dan kumuh. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di pembelajaran 4. Sebelum kita menuju ke pembelajaran 4, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 ini antara lain untuk bahasa Indonesia ada di 3.4 dan 4.4. Untuk matematika ada di 3.10 dan 4.10. Untuk SPDP ada di 3.1 dan 4.1. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 di halaman 129, Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Nah, di sini ada suatu teks bacaan tentang asap menyebabkan polusi udara. Itu nanti kalian baca sendiri. Kita lanjutkan di halaman 130. Kalian amati suasana jalan raya berikut. Kalian perhatikan. Di sini banyak sekali mobil atau kendaraan dan juga banyak sekali asap yang mengepul. Nah, ini namanya polusi udara. Nah, kita lanjutkan di halaman 130 yang bawah. Ayo menulis, buatlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan pada kolom berikut tentang polusi udara di jalan raya. Kalian bisa melihat di depan sekolah kalian. Di depan sekolah kalian, di situ ada jalan raya dan banyak sekali truk, bus maupun kendaraan bermotor dan mobil yang lainnya. Mereka juga mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi udara. Kita lanjutkan di halaman 131. Di sini ada ayo mengamati. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan. Kalian lihat di sini. Di sini ada ini adalah motor dan di sini mobil sedan. Di sini adalah lokomotif. Nah, model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Salah satunya adalah dengan menggunakan plastisin. Nah, ini merupakan
menggunakan plastisin yang biasa kalian mainkan. Kita lanjutkan di halaman 132. Di sini ada petunjuk membentuk dengan plastisin. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan, juga langkah-langkahnya. Coba kalian coba sendiri di rumah dan kalian baca, kemudian kalian praktekkan membuat suatu kendaraan dengan menggunakan plastisin. Kita lanjutkan di halaman 132 yang bawah. Ayo mengamati. Amati kendaraan bermotor atau benda-benda di sekitarmu. Buatlah kerajinan dari plastisin sesuai model yang kamu pilih. Di sini ada contoh yang membuat kendaraan atau membuat mobil dari plastisin. Nah, kita lanjutkan di 133 yang bawah. Di situ ada ayo berdiskusi. Amati kembali bentuk gambar berikut. Yang ini adalah model lokomotif kereta api. Di sini model lokomotif kereta api ini adalah berbentuk kubus dan plastisin di sini berbentuk balok. Nah, bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus, plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Nah, diskusikan dengan temanmu benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus dan balok. Nah, di sini ada contohnya adalah dadu. Dadu itu bentuknya adalah kubus. Ada lagi, kalian punya penghapus. Nah, penghapus kalian itu berbentuk balok karena memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Nah, kalian lihat di sini di ayo mengamati. Bangun ruang, rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, bangun ruang itu memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Nah, kalian perhatikan, ini merupakan kubus. Kubus itu setiap sisi-sisinya itu sama panjang. Jadi di sini adalah rusuk, ini rusuk, di sini adalah sisi, dan di sini adalah titik sudut. Memiliki sisinya apa saja? Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada bangun ruang itu memiliki ruang kubus. Pada bangun ruang yang berbentuk kubus memiliki sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki sisi yang berjumlah 6 dan memiliki rusuk yang berjumlah berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Memiliki 12 rusuk dan titik sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 8 titik sudut. Kita lanjutkan di halaman 135. Di sini ada gambar balok. Kita hitung balok memiliki berapa sisi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balok memiliki 6 sisi. Dan juga balok memiliki rusuk berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Balok juga memiliki 12 rusuk. Kemudian di sini ada titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada balok memiliki titik sudut yang berjumlah 8. Nah, sekarang yang bawahnya ada ayo berlatih. Kalian menghitung banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut bangun-bangun ruang berikut. Di sini adalah bangun kubus, bangun balok. Di sini ada prisma segi 4. Dan yang terakhir di sini ada prisma segitiga. Yang bawahnya juga prisma segitiga. Nanti kalian hitung memiliki rusuk berapa, sisi berapa, dan titik sudut berapa. Nah, semua untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.